Jangan lupa klik subscribe pada channel RK Review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel RK Review. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing dan review singkat dari A10s. Bagi kalian yang belum ngerti tentang HP ini, jadi ada sebelumnya di Samsung itu mengeluarkan A10, tidak ada S-nya, yang kisaran harganya di sekitaran 1,6 jutaan ya. Dan sekarang sudah 1,6 jutaan. Dan kalau yang A10s ini untuk harganya 1.899.000. Memang ada sedikit perbedaan termasuk pada bagian kameranya. Ini untuk A10s ini sudah menggunakan dua kamera. Kalau di A10 dia hanya menggunakan satu kamera belakang saja, dan resolusinya pun berbeda pada kamera depan. Jadi kalau untuk kamera depannya ini sudah menggunakan 8 megapiksel, sedangkan A10s hanya masih menggunakan 5 megapiksel, jadi lebih besar. Dan ini bisa dilihat kotaknya di depan Samsung biasa dengan ciri khasnya dia dengan menampilkan contoh dari HP-nya berbeda. Kalau di Realme dia hanya tulisan saja, dan ini juga ada di Realme 3 Pro dia hanya tulisan saja. Nah, sama kayak di Oppo A5, jadi ditampilkan display gambar HP-nya. Dan itu adalah pada bagian depan. Di sini terlihat A10, kemudian S-nya kecil begitu ya. Bisa dilihat sini sudah mendukung sensor fingerprint, karena untuk A10 itu belum mendukung, akan tetapi di sini sudah mendukung. Jadi cukup bagus ya. Di sini ada dua kamera, kemudian ada sensor sidik jari dengan harga yang relatif hampir sama ya, kisaran perbedaan 200 sampai 300 ribu rupiah. Pada bagian sebelah kiri ada tertulis Samsung Galaxy A10s. Kemudian bagian kanan kosong, bagian bawah di sini terdapat review singkat ya, sudah menggunakan 4G LTE, kemudian octa-core prosesor, kemudian layarnya 6,2 inci SD NTFT, kamera belakang 13 dan 2 dual kamera, kemudian 8 megapiksel, dan hanya ada satu pilihan yaitu 3 GB memori dan 2 GB RAM. Jadi hanya ada satu pilihan. Kan tapi untuk warnanya ada tiga, ada warna hijau, kemudian merah, kemudian ada warna hitam. Jadi ada tiga warna. Dan sini tertulis Infinity V Display, dual kamera, finger scan. Emang namanya kalau di Samsung dia Infinity V. Kalau di yang lain seperti di Realme itu water drop gitu. Jadi ada perbedaan nama saya, tapi intinya sebenarnya sama, ada kayak poni-poni untuk penempatan kamera. Dan ini adalah tampilan awal kalau kalian beli Samsung A10s. Ini adalah HP-nya. Ini warna hijau ya, seperti yang ada di kotak kardusnya. Kemudian kita buka, kayaknya kebalik ini naruhnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa hal. Ada biasanya di sini berisi kartu garansi dan buku petunjuk manual yang bisa kalian baca-baca ya. Kalau kalian pengen sedikit tahu ya bisa ini quick start guide atau panduan singkat. Dan di sini juga ada garansi resmi dari Samsung ini. Kemudian di sini kita lihat lagi, di sini ada sebuah charger yang sudah mendukung pengeluaran 1,55 ampere. Jadi cukup lumayan ya. 1,5 ampere. Dan ini adalah kabel datanya yang dia belum Type C, jadi masih menggunakan yang biasa. Jadi masih biasa, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini kalau kita buka sedikit, ini masih menggunakan USB yang biasa, belum USB yang Type C. Dan kemudian kita nggak dapat headset ya, karena memang untuk harga-harga yang segini biasanya itu untuk Samsung nggak dapat headset. Biasanya kalau harga yang agak yang murah saja, yang harga 300-400 ribu kita dapat headset, tapi ini enggak, mungkin dia supaya bisa dapat keuntungan kali ya. Dan ini adalah SIM card injector yang kalau dilihat mirip sama yang kayak dipunyain Realme. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi, headset nggak ada, apa nggak ada, jadi hanya itu saja. Karena emang HP-nya murah, kita bisa mendapatkan HP yang lumayan di Samsung.
Dan ini adalah HP Samsung A5. Ini adalah HP Samsung A10s. Ini kita copot dulu ya ininya, pelindungnya. Dan ini bisa dilihat ya, untuk sensor fingerprintnya agak berbeda. Ini sudah hidup dan bisa dilihat di sini pada bagian depan di sini terdapat kamera sebesar 8 megapiksel, kemudian pada bagian sebelah belakang ini ada kamera 13 dan 2 megapiksel untuk depth sensornya. Dan ini adalah sensor fingerprintnya yang bentuknya agak melonjong ke samping. Dan ini adalah wallpaper awal yang belum kita rubah, yang bisa kita sesuaikan sesuai keinginan kalian. Kemudian pada bagian sebelah kanan ini terdapat tombol power ya. Kemudian pada bagian belakang ini dia masih menggunakan bahan polikarbonat untuk pada bagian belakangnya, dan pada bagian depannya ini sudah menggunakan IPS dengan layar resolusi sampai untuk perbandingannya bisa 19:9. Dan ini kita lihat dulu dari informasi perangkatnya, dia sudah menggunakan versi Android Pie atau Android 9 ya. Jadi udah pakai menggunakan Android yang terakhir. Kemudian di sini juga untuk ininya dari Samsungnya dia menggunakan yang One UI. Jadi ada dua versi untuk Samsung itu, biasanya ada One UI dan ada Samsung Experience. Dan pada bagian sebelah kiri itu ada tombol volume up dan volume down, dan di sini ada tempat SIM card injektornya. Bisa kita lihat sini SIM card injektornya bisa 2 kartu dan 1 micro SD, dan bisa sampai 512 GB. Jadi cukup besar untuk menambahkan HP kalian yang ROM-nya hanya sebesar 32 GB saja. Dan sekarang kita akan coba cek berapa dari ini ya, RAM dan ROM yang tersisa dari 32 GB dan RAM sebesar 2 GB. Di sini untuk penyimpanannya yang bisa kita gunakan, di sini yang bisa kita gunakan adalah sebesar 21,6 GB, 10,4 GB-nya sudah digunakan untuk sistem. Dan sekarang kita lihat ROM sisa dari RAM-nya. Jadi RAM yang gunakan 894 MB dan ruang yang tersedia yaitu 896 MB. Jadi cukup banyak untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan sekarang kita akan cobain dari kamera yang ada di Samsung A10s. Ini adalah pada bagian depannya. Jadi ini hasilnya seperti itu, dan ini adalah seperti wide angle ultra wide ya. Jadi ultra wide seperti ini. Ini enggak tahu apa sistem zoom saja karena kameranya hanya satu ya. Ini hasil fotonya seperti ini. Kemudian ada focus live yang dia sistemnya adalah dengan mendeteksi wajah untuk membuat foto bokeh. Jadi kalau nggak ada wajah dimungkinkan kayaknya nggak bisa. Itu menurut saya jadi hal yang kekurangan ya. Kemudian ini adalah bagian kamera belakang, sama ada seperti dua versi normal dan versi ultra wide. Dan itu adalah beberapa hasil dari kameranya. Kemudian di sini juga, nah ini kita coba lagi ya untuk hasil kameranya. Jadi seperti ini. Ini untuk yang biasa, kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Dan ini ada mode video, kemudian ada beberapa mode juga ya. Ada mode panorama, kemudian ada mode pro, kemudian ada mode focus live dan foto. Kalau focus live itu portrait atau blur gitu ya. Kemudian di sini juga ada mode foto, dan itu ya mode-mode yang standar. Demikianlah sedikit unboxing dan review singkat dari kami tentang A10s. Atas perhatian sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih.